situ. Jadi ini Pak, penggerek batang ini. Penggerek batang hidupnya di mana Pak? Ulatnya ada di batang. Sembunyi kan? Makanya kalau Bapak menyemprot menggunakan racun kontak, dia tidak mati. Dia tidak mati Pak, karena di dalam. Bagaimana caranya untuk mematikan ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Bunda Makarti. Pada kali ini saya akan membahas tentang hama tanaman padi sawah. Setiap musim itu ada. Pertama adalah blas. Tahu Pak blas Pak? Blas itu ini Pak, daunnya ini, terus kadang-kadang dia ada bercak meriting. Tengahnya kepatan. Yang kedua adalah penggerek batang. Blas tahun lalu saya lihat, saya pernah pengamatan di sini 3 hektar puso. Di daerah sana kalau nggak salah. Nah di sana ya, 3 hektar puso. Kemudian di sini rata-rata sebagian besar hamanya itu adalah penggerek batang. Yang kedua hama putih palsu. Pak ya. Dan ini saya tidak panjang lebar menjelaskan masalah itu. Terus bagaimana teknik pengendaliannya, kebetulan ini hari ini adalah gerdal. Jadi saya akan sedikit menjelaskan masalah racun ini Pak ya. Nah, di situ. Jadi ini Pak, penggerek batang ini. Penggerek batang hidupnya di mana Pak? Ulatnya ada di batang. Sembunyi kan? Makanya kalau Bapak menyemprot menggunakan racun kontak, dia tidak mati. Dia tidak mati Pak, karena di dalam. Bagaimana caranya untuk mematikan ini? Cara mematikannya harus menggunakan racun jaringan. Salah satunya adalah menggunakan racun sistemik. Ini Pak, contohnya Pak. Ini kebetulan agen ada tulisan hama penggerek batang. Jadi dalam aplikasi ini harus mengaplikasikan ini Pak. Bapak harus 5T. Apa T itu? Tepat sasaran, ya. Sasarannya apa yang dikendalikan? Hamanya apa? Makanya Bapak baca dulu di sini kan hamanya apa. Misalnya penggerek batang, oh cocok ini penggerek batang. Yang kedua adalah tepat apa Pak? Tepat sasaran, terus tepat jenis racun yang dipilih apa? Kalau memang di sini tulisannya untuk penggerek batang, ternyata ini agen ada tulisan seperti itu, berarti cocok ini, ya kan? Jadi tepat sasaran, tepat jenisnya, jenis yang akan disemprot seperti itu. Jenis ini racun yang digunakan. Kemudian tepat dosis. Kebanyakan rata-rata petani itu salah menggunakan dosis. Dosis itu apa sih Pak? Ukuran. Bilang dokter, Bapak harus mengkonsumsi obat 3 kali sehari. Bapak minum 1 kali. Sembuh nggak Pak? Nggak sembuh kan? Kebanyakan juga keracunan, bahaya di sini. Makanya harus di sini Pak, harus tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, ya gitu kan. Nah, kemudian ini saya jelaskan masalah dosis. Dosis itu ukuran perbandingan antara racun ini dengan air. Berapa cc per liter air. Terus yang dimasukkan ke tangki berapa cc, atau biasa Bapak menggunakan tutup. Kalau pakai begini Bapak menggunakan tutup berapa Pak? Jadi ini Pak, tutupnya itu harus diukur dulu dengan menggunakan injeksi jarum suntik Pak. Jadi diambil dulu, kemudian dituangkan sini. Berapa cc di sini? Ini Pak. Jadi nggak langsung Bapak, rata-rata petani itu, ngapain gitu-gitu kelamaan. Tutup aja. Isi 3 tutup semprot. Ada yang 4 tutup, ada yang cuma 1 tutup dan sebagainya Pak ya. Jadi harus diukur Pak. Harus diukur karena itu ya di situ. Jadi ini tadi setelah kita lihat ini ukurannya adalah 15 cc per liter air. Jadi untuk 1 tangki ini cukup 1 tutup ini. Pak ya. Ini itu namanya ukuran dalam pengertian. Terus yang kedua harus tepat cara nyemprot Pak. Saya kira kalau Bapak sudah nyemprot kan, bisa langsung dari atas. Kemudian tepat waktu. Kalau kira masih ada embun jangan nyemprot. Kemudian mau hujan, angin kencang dan sebagainya itu jangan. Kemudian yang lebih penting lagi Bapak dalam menyemprot ada larangan Pak. Ya, larangannya apa? Menyemprot sambil merokok. Kemudian menyemprot berlawanan dengan arah angin. Makanya anukan kapas dulu Pak, ke atas tuh. Oh arahnya ke sana, nyemprotnya dari sana Pak. Nah ini, apalagi ini gerdal kan, namanya gerdal itu adalah penyemprotan bersama-sama. Ya, jadi dari mana arahnya itu? Tuangkan dulu kapasnya. Oh arahnya ke sana, oh nyemprotnya dari sana. Jangan bisa kapasnya lari ke sana, Bapak nyemprot dari sini ke sini, tabrakan. Nanti racun dengan kena tubuh kita. Kalau tubuh kita kena racun Pak, biasanya ada merah-merah gitu kan, gatal-gatal merah. Terus yang kedua, Bapak harus menggunakan masker. Apalah artinya hama mati, tapi Bapak pingsan. Nah, usahakan jangan sampai begitu.
Dan yang bertanggung jawab Pak, kalau nggak saya jelaskan gini, Bapak pingsan, saya tanggung jawab ini. Gara-gara racun inilah banyak orang pingsan. Nah, makanya gunakan masker. Nah. Yang kedua masalah penyakit Pak, ini Pak. Ini tadi itu hamanya Pak ya. Iya. Jadi ini adalah sistemik Pak. Bisa untuk hama putih palsu, bisa untuk penggeret batang. Jadi untuk yang hama-hama sembunyi itu gunakan yang sistemik, racun jaringan. Cuma tadi Pak, kalau racun jaringan sering digunakan, musuh alami banyak mati, cacing tanah itu banyak mati. Padahal itu penting bagi Bapak. Makanya itu di dalam penyemprotan itu harus hati-hati Pak. Kalau seperti ini biasanya yang disemprot hanya yang kena ini Pak, stop, nyetop supaya nggak nyebar. Itu tujuannya Gerdal juga begitu, untuk menyetop hama supaya nggak menyebar. Misalnya ini aja, ini di stop ini. Atau kalau bisa hasil pengamatan cuma 2 meter yang kena, 2 meter semprot supaya nggak nyebar tempat lain. Yang kedua ini penyakit Pak, gambarnya seperti ini Pak. Nah ini penyakit. Ini adalah tepung. Tepung satuannya adalah gram Pak. Jadi ini nggak boleh tangki dibuka, dituangkan gini nggak boleh. Jadi ini siapkan ember dulu, ya ember. Kemudian ini tuang, ini diaduk Pak. 1 tangki, 1 tutup munjung, 1 sendok. 1 sendok tapi yang menggunung begini, gitu Pak. Terus diaduk kan, baru dimasukkan di sini, semprotkan. Ada pertanyaan Pak? Cukup? Ya karena waktunya sudah sore, mungkin ini Bu mau menjelaskan mungkin siklus biologi masalah hama dan penyakit ini mungkin jelas.